Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Felicia Josephine Sianipar dari kelas 10 IPS 1 absen 9 dan hari ini saya akan menjelaskan soal kebudayaan non-benda. Pengertian kebudayaan non-benda. Kebudayaan non-benda adalah kebudayaan yang mengacu pada semua karya cipta perseorangan ataupun masyarakat yang berbentuk abstrak, diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, cerita rakyat yang disampaikan melalui dongeng, lagu-lagu, dan tari tradisional. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu cerita rakyat Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di teras istana. Entah kenapa hari itu dia sedikit pusing dan lemas. Sementara gulungan benangnya berkali-kali jatuh, Dayang Sumbi menjadi malas untuk mengambilnya. Karena jengkel benang yang digunakan terus jatuh, dia pun berkata, "Barang siapa yang mengambil gulungan benang itu untukku, aku bersumpah jika dia adalah laki-laki yang akan kujadikan sebagai suami." Dayang Sumbi senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa gerangan yang mengambilnya? Siapa siapa yang mengambil benang untukku? Ucap Dayang Sumbi. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. "Akulah yang membawa benang untukmu, Dayang Sumbi," ucap Tumang. "Kamu Tumang, berarti kamu akan menjadi suamiku," ucap Dayang Sumbi. Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan dengan Dayang Sumbi melahirkan bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan kepada Sangkuriang jika Tumang adalah ayahnya. Sangkuriang pun tumbuh menjadi anak yang lincah dan cerdas. Tumang selalu mengikuti Sangkuriang kemanapun dia pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Sangkuriang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu binatang untuk pesta di istana. "Sangkuriang anakku, pergilah berburu dengan Tumang untuk pesta di istana," ucap Dayang Sumbi. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya sampai gelap mereka tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta di istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira daging itu adalah hasil buruannya. "Ibunda, ini hasil buruan untuk pesta istana nanti," kata Sangkuriang. "Wah, terima kasih anakku Sangkuriang," jawab Dayang Sumbi. Setelah pesta di istana setelah usai, Dayang Sumbi mulai menanyakan keberadaan Tumang yang tidak terlihat di pesta istana. "Anakku Sangkuriang, apa kau melihat Tumang? Sudah ibu cari kemana-mana, tetapi dia tidak ada," ucap Dayang Sumbi. Akhirnya Sangkuriang mengakui perbuatannya dan mengatakan, "Aku sudah membunuhnya dan kujadikan hewan buruan kemarin," ucap Sangkuriang sambil terbata-bata. "Apa? Kenapa kau melakukan itu, Sangkuriang?" jawab Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang tidak tahan dengan emosinya, dia pun memukul Sangkuriang hingga mengeluarkan darah. "Ampun Bu, maafkan Sangkuriang," kata Sangkuriang sambil menangis. Akibatnya Dayang Sumbi yang memukul Sangkuriang, dia pun diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sangkuriang adalah calon putra mahkota, tidak ada yang boleh memukulnya. Dayang Sumbi akhirnya pergi dari istana. Waktu pun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari ia pergi berburu ke hutan. Alangkah terkejutnya dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Sangkuriang tidak tahu bahwa perempuan itu adalah Dayang Sumbi, ibunya. Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati. Sangkuriang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sangkuriang yang sudah tumbuh dewasa. "Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan," ucap Dayang Sumbi.
Namun sebelum pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kening sang kuryang yang sama persis dengan luka anaknya dulu. Ya Tuhan, ternyata pemuda ini sang kuryang anakku. Luka di keningnya sama seperti dahulu, dia memang anakku, ucap Dayang Sumbi dalam hatinya. Dayang Sumbi yang mengetahui hal itu berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan sang kuryang. Sang kuryang, kamu bisa menikahiku asalkan kamu bisa memenuhi permintaanku, ucap Dayang Sumbi. Sang kuryang langsung bertanya, apa permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu, suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi sang kuryang. Aku ingin kamu membuat bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semua itu harus selesai sebelum fajar menyingsing, kata Dayang Sumbi. Permintaan Dayang Sumbi cukup berat, namun sang kuryang tidak ingin meninggalkan gadis itu. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu, ucap sang kuryang. Sang kuryang langsung mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktian ini dulu diajarkan oleh ayahnya Tumang. Mereka bekerja semalaman menutup sungai dan mata air dengan menggunakan lumpur serta tanah. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan, ucap sang kuryang. Saat semua sudah terpenuhi, dia pun pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang besar. Dayang Sumbi mulai gelisah sebab pekerjaan sang kuryang hampir selesai. Padahal fajar masih lama. Bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha sang kuryang sebelum terbit fajar, kata Dayang Sumbi dalam hatinya. Dayang Sumbi mulai berdoa khusyuk kepada Tuhan agar usaha sang kuryang gagal. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin, tolong percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi dan tidak ada yang membantu sang kuryang menyelesaikan perahu itu sebelum fajar tiba, doa Dayang Sumbi. Keajaiban pun tiba-tiba terjadi, matahari terbit lebih cepat, usaha sang kuryang pun gagal. Sudah pagi, padahal perahu yang aku buat belum selesai, kata sang kuryang. Sang kuryang sangat marah saat mengetahui jika dia ditipu. Siapa kau sebenarnya? Kau sudah menipu, tega sekali kamu, ucap sang kuryang dengan marah. Dayang Sumbi menangis mendengar perkataan sang kuryang. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu, anakku? Sesungguhnya aku adalah Dayang Sumbi, ibu kandungmu, jawab Dayang Sumbi sambil menangis. Sang kuryang tidak percaya dengan ucapan Dayang Sumbi, dan dia pun kembali marah dan berkata, tidak mungkin, aku tidak percaya sama sekali, perkataanmu tidak mungkin. Aku ibumu sang kuryang, ibu kandungmu, jawab Dayang Sumbi yang masih menangis. Kemudian sang kuryang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Amanat dari cerita Tangkuban Perahu. Cerita ini mengajarkan bahwa sikap kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Sementara perbuatan curang justru akan merugikan diri sendiri dan mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sekian penjelasan saya soal kebudayaan non-benda. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.